Shalom Bapak Ibu, kembali bersama saya Pendeta John Herman Sipayung. Pada kesempatan kali ini kita mau belajar dari firman Tuhan dengan tema kesabaran menghasilkan penggenapan janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di mana sering sekali dalam hidup ini banyak peluang, banyak kesempatan hilang karena ketidaksabaran kita. Nah, oleh karena itulah pada kesempatan kali ini kita mau belajar dari firman bagaimana kita bisa sabar supaya kita menggenapkan perjanjian Tuhan dalam hidup kita. Ini salah satu nubuatan dari beberapa nubuatan yang disampaikan kepada saya 16 April tahun 2000. Berarti sekitar 22 tahun yang lalu. Di mana ada satu hamba Tuhan waktu itu pernah dia berkata, dari sekian nubuatan yang disampaikan, ada 3 yang saya tidak pernah lupakan. Dan salah satunya itu adalah, kalau engkau tidak sabar, engkau akan merusak sangat banyak pekerjaan Tuhan. Dari beberapa pesan yang disampaikan pada hari Minggu itu tanggal 16 April tahun 2000 itu Bapak Saudara, 4:30 sore menjadi momen yang tak terlupakan sampai kapanpun. Dan karena itulah berkali-kali saya pengen meninggalkan pelayanan, bahkan meninggalkan Tuhan, gak jadi. Karena mengingat pesan-pesan hamba Tuhan itu. Ya, salah satu yang paling penentu itulah kesabaran kita. Nah, jadi bagaimana kita bisa sabar sehingga kita menggenapkan perjanjian Tuhan? Sebelumnya saya mau bacakan dari Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Wow. Bapak Ibu Saudara, betapa bangganya kita kalau orang tua kita atau nenek moyang kita adalah seorang pahlawan, apalagi mereka dimakamkan di makam pahlawan. Kita sangat bangga sekali. Bahkan juga kita mendapat banyak privilege, khususnya untuk masuk tentara. Sangat gampang kalau orang tua kita adalah pahlawan. Tetapi Alkitab berkata, orang yang sabar melebihi pahlawan. Dan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bapak Ibu Saudara, tahukah engkau, ketika kita meledak, ketika kita marah, ketika kita tidak sabar, itu seperti tembok kita runtuh. Langsung akal sehat kita hilang, Bapak Saudara. Akal sehat kita hilang ketika kita biarkan kemarahan menguasai kita. Disitulah akhirnya perkataan-perkataan yang negatif, bahkan kutuk bisa keluar. Dan biasanya juga susah dibatalkan. Dan oleh karena itulah betapa pentingnya kita memiliki kesabaran. Khususnya kalau Bapak Ibu Saudara, kalau engkau adalah pemimpin, kalau engkau adalah orang tua, ketika engkau kehilangan kesabaran dan tembokmu runtuh sehingga kemarahanmu meledak keluar, susah untuk mengendalikan perkataan negatif. Itu yang membuat anak-anak kita atau tim kita atau murid-murid kita bisa terluka. Bahkan hubungan bisa hancur saat itu juga. Dan oleh karena itu betapa pentingnya kita memiliki kesabaran ini. Saya sering berkata, bagaimana caranya kita memiliki kesabaran? Tingkatkan pengertian, kurangi tuntutan. Caranya Bapak Saudara, salah satu yang sering saya buat, tingkatkan pengertian, kurangi tuntutan. Yang membuat kita itu sering marah dan kehilangan kesabaran dan kehilangan penguasaan diri ketika tuntutan dan ekspektasi kita tidak tercapai dan kita tidak mau tahu mengenai alasannya. Pokoknya kamu sudah salah, engkau sudah tidak taat dan seterusnya. Kesabaran kita hilang. Kita bisa menunda, bahkan membatalkan perjanjian Tuhan. Bahkan perjanjian dengan orang tua kita, pemimpin kita, anak buah kita, atau orang-orang terdekat kita.
itu merusak banyak hal. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari belajar sabar. Dan ya tentu kasih itu salah satu juga adalah sabar. Kalau bahasa Inggris dari sabar adalah long suffering. Long suffering adalah penderitaan yang panjang. Memang sabar tidak enak Bapak Ibu Saudara. Saya juga sering mengalami kondisi-kondisi di mana saya harus menguasai diri. Saya harus sabar, tapi gak enak. Ya kita disalahpahami, kita dibully, kita difitnah, kita dituduh. Ya gak mudah untuk tetap sabar dalam kondisi itu. Tapi bukan berarti tidak bisa. Caranya bagaimana? Ya minta pimpinan Roh Kudus. Biarkan hati dan pikiran kita dikuasai firman. Tingkatkan pengertian, tingkatkan hikmat, kurangi tuntutan Bapak Saudara. Dan kemudian ketika kita sabar, ini akan membuat kita menjadi penggenap perjanjian Tuhan. Saya bacakan dari Ibrani 6 ayat 12-15. Bagaimana Abraham, salah satu tokoh atau bapak iman kita, menggenapkan perjanjian Tuhan dalam hidupnya oleh karena kesabarannya. Saya bacakan buat Bapak Saudara Ibrani 6 ayat 12-15. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi kamu menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Dalam iman dan kesabaran. Iman aja gak cukup Bapak Saudara. Perlu ditambahkan dengan kesabaran. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri. Karena gak ada yang lebih tinggi lagi dari dia. Katanya, kata firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan akan membuat engkau sangat banyak. Padahal Abraham tidak punya anak. Abraham menanti dengan sabar. Bapak Ibu Saudara, Abraham menanti dengan sabar. Dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Bapak Ibu, apa yang Tuhan sudah pernah janjikan kepadamu, kepada keluargamu, kepada pelayananmu, kepada komunitasmu Bapak Saudara. Mungkin kelihatannya Tuhan belum genapi. Maukah engkau bersabar? Tidak bersungut-sungut, tidak marah, dan tidak menuntut Bapak Saudara. Karena sesungguhnya apapun yang Tuhan janjikan, pasti Tuhan genapi. Saya melihat begitu banyak penggenapan janji Tuhan dalam hidup saya. Ketika pertama saya mendapatkan penglihatan, atau sebelum saya mendapat penglihatan Bapak Saudara, ketika pertama saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi tahun 96. Dan kemudian saya mendapat begitu banyak penglihatan, mimpi dan visi yang besar sejak tahun 2008 Juni. Dan tahun 99 saya mulai melihat bagaimana Tuhan buat banyak terobosan yang sangat ajaib. Salah satunya tiba-tiba saya yang tidak bisa bahasa Inggris bisa menjadi penerjemah. Jadi 6 bulan saya jadi penerjemah tanpa bisa ngomong bahasa Inggris. Saya hanya bisa terjemahkan khotbah pada waktu itu. Itu dari tahun 99. Dan kemudian ada begitu banyak pernyataan-pernyataan yang saya dapat dari Tuhan. Dari firman, dari rema, dari penglihatan, dari nubuatan hamba-hamba Tuhan, dari berbagai negara. Dan buat saya waktu itu too good to be true. Terlalu baik atau itu tidak mungkin. Bapak Ibu Saudara, bagaimana mungkin orang kampung seperti saya bisa mengadopsi banyak orang? Bagaimana mungkin bisa pergi ke banyak pulau atau ke bangsa-bangsa? Waktu itu buat saya gak mungkin. Tapi saya bisa melihat hari ini bagaimana Tuhan buat itu menjadi kenyataan satu persatu. Saya melihat bagaimana Tuhan membawa saya ke berbagai negara, di Australia, di Eropa, di Afrika, Bapak Saudara, bahkan di Asia sampai ke Korea Utara sana, bahkan beberapa negara masuk tanpa visa, Bapak Saudara.
Karena apa? Sabar menanti penggenapan firman Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin. Dan saya melihat masih begitu banyak hal yang Tuhan sedang bukakan. Saya melihat bahwa Tuhan itu jauh lebih rindu menggenapi janjinya, menggenapi firman-Nya kepada Bapak Ibu Saudara dan saya daripada kerinduan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia sebagai Bapa yang baik pengen memberi semua yang terbaik kepada kita. Tapi sering sekali ketika Tuhan mendidik hati kita supaya bisa bersabar, supaya kita itu menghargai, kita punya gratitude, punya hati yang menghargai dan bersyukur buat apa yang Tuhan bisa percayakan. Sehingga hidup kita bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Mari belajar bersabar Bapak Saudara. Mari biarkan firman Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita. Lihat kepada janji Tuhan. Sabar bahwa waktu menabur dan menuai itu berbeda. Bahwa Tuhan punya timing yang lebih tepat. Sebenarnya seberapa cepat Tuhan menggenapi janji kepada kita, yaitu seberapa kita bersabar dan mempersiapkan diri kita. Supaya ketika firman itu digenapi, janji itu digenapi, kita tidak hilang, terlena, atau bahkan terbuai dengan penggenapan firman, dengan berkat-berkat, dengan promosi yang daripada Tuhan. Karena itu Tuhan terlebih mendidik hati kita supaya kita itu sabar dan siap menjadi saluran berkat, menjadi saluran kasih dan kuasa Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Kiranya setiap kita bisa bersabar kepada penggenapan firman Tuhan sampai semua firman jadi daging, mimpi jadi nyata. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, umat-Mu telah mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu sudah menyiapkan firman-Mu. Biar Engkau sendiri yang menghidupkan firman ini pada setiap kami. Biar semua anak-anak-Mu, semua umat-Mu boleh belajar sabar dan melebihi seorang pahlawan, melebihi orang merebut kota. Dan kami menjadi penggenap perjanjian-Mu Tuhan. Oleh karena kami sabar dan kami siap menjadi pelaksana firman-Mu. Terima kasih Bapak, turunkan berkat-Mu atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Dan semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.